kita implementasikan yang pertama terhadap medan listrik atau medan elektrik, bahwa di salah satu titik di dekat muatan Q plus Q atau muatan positif, kita akan melihat bahwa vektor yang keluar dari lingkaran adalah lebih banyak dibandingkan yang masuk. Sehingga kita bisa simpulkan di dekat di lingkaran atau di area space di sekitar muatan positif ini adalah divergensinya adalah positif. Sementara di sisi yang lain di dekat di dekat muatan negatif minus Q, kita akan melihat bahwa divergensinya adalah negatif. Sehingga hukum Gauss menyatakan bahwa divergensi dari vektor E medan listrik sama dengan jumlah muatan atau berapa banyak muatan yang ada pada koordinat tersebut. Dan ini dibagi ya, ada konstantanya, konstanta permutivitas, sehingga bisa kita simpulkan bahwa divergensi di sini menggambarkan seberapa banyak muatan pada koordinat tertentu. Itu hukum Gauss yang pertama. Kemudian hukum Gauss yang kedua, kita lihat di sini bahwa divergensi dari vektor field medan vektor B untuk medan magnet adalah sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bahwa flux keluar akan keluar masuk selalu sama ya. Di titik manapun pada medan magnet, jika kita evaluasi divergensinya, kita akan mendapatkan nilai sama dengan 0. Artinya tidak ada sumber atau tidak ada lubang ya, kalau kita analogikan tadi dengan keran air, tidak ada lubang ataupun keran pada kasus medan magnet. Mengapa bisa begitu? Coba kita lihat di sini. Di titik ini kita bisa lihat bahwa divergensi B sama dengan 0. Kalau kita evaluasi di dekat magnet dengan, ini adalah magnet ya, dengan kutub utara. Di kutub utara ini kita akan melihat bahwa kalau kita lihat lingkaran ini, kita seakan-akan melihat bahwa di situ vektornya kebanyakan adalah keluar. Maka seharusnya kita bisa melihat bahwa di sini vektor di lingkaran ini adalah, kalau kita menghitung divergensinya, seharusnya kita mendapatkan nilai positif. Namun perlu kita ketahui juga bahwa di dalam batang magnet tersebut ada medan magnet. Sehingga kalaupun kita mengevaluasi divergensi di situ, kita akan tetap mendapatkan bahwa nilai divergensinya sama dengan 0. Begitu pula di dekat kutub selatan. Di kutub selatan di sini, kutub selatan dari magnet tersebut, kita akan juga mendapatkan nilai divergensi yang sama dengan 0. Sehingga divergensi medan magnet adalah selalu 0. Itu adalah kesimpulan dari hukum Gauss, atau kesimpulan dari sekian eksperimen yang telah dilakukan oleh Gauss dan kemudian menjadi hukum Gauss. Salah satu yang bisa kita lihat implementasinya atau implikasinya adalah bahwa sebuah magnet itu tidak akan bisa memiliki hanya satu kutub saja. Secara teori seperti itu. Jadi tidak ada magnet satu kutub. Karena dia tidak ada sumber yang hanya kutub utara atau hanya kutub selatan saja. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kita melakukan eksperimen, sebuah magnet kita patahkan, sebuah batang magnet kita patahkan, maka dia akan kemudian menjadi magnet utara dan selatan yang baru. Karena di situ kita melihat bahwa hukum Gauss ini divergensinya adalah selalu sama dengan 0. Nah, sehingga medan magnet ini muncul karena nanti akan kita lihat bahwa medan magnet ini muncul karena pergerakan arus atau muatan elektrik. Nanti kita akan lihat di persamaan selanjutnya dari